咱们走，跟妈妈回家。冰木剑，不如就是紧绷搏，你追不上。骂谁鬼呢？你可拉倒吧，你还行吧？真的吗？死老头，你故意的吧你？哎呀，老夫有的可是无价之。那么，麒麟大人，死老头。Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengkop Mupi di pembahasan alur cerita Donghua baru yang berjudul King of Lost Cultivator. Episode yang pertama ya geng. Bagi kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya, biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengkop Mupi. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan dibuka saja playlistnya. Dan seperti biasa, jika ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu, tak perlu malas-malas ya geng, langsung saja kita digas.给你看个好东西。啊！紧绷搏，你追假命令时竟然买了个假。不整点血喝。 Scene awal ini dimana diceritakan ya geng di gurun Basir yang begitu terjal. Sang MC kita atau sang pemeran utama kita yang lumayan begitu kocak ya geng, seperti halnya Cutian. Lalu pada kesempatan hari ini sang pemeran utama kita yaitu bernama Wei Suo yang merupakan orang yang masih lemah. Dan pada kesempatan hari ini pula Wei Suo melihat kepada si Tuan Putri Han Wei yang sudah begitu kuat dan dia sedang melawan kadal-kadal yang jahat. Dan kelihatan si Nona Han Wei Wei, ia pun terus melesatkan kekuatannya kepada kadal-kadal itu guna untuk menyerang sepenuhnya kepada kadal yang begitu jahat. Dan kelihatan sang pemeran utama kita melihat kepada si Nona tersebut. Dan Wei Suo bahwasannya dari mana si Nona cantik tersebut datangnya. Lalu kelihatan dari atas batu Wei Suo berpura-pura sok tahu kelemahan dari kadal dinding ekor batu itu. Dan bahwasannya menurut Wei Suo kelemahan dari kadal-kadal itu ada di lehernya. Dan kelihatan hal tersebut sontak Wei Suo sedikit memikirkan untuk membantu si Nona Han Wei Wei itu. 这些就不指挥总能打中了吧？ Dan Wei Suo melihat kepada si tubuh Nona Han Wei Wei yang begitu cantik dan manis. Namun pada kesempatan hari ini kelihatan sang kadal-kadal yang begitu jahat terus menyerang kepada si Nona Han Wei Wei. Sehingga sang pemeran utama Wei Suo ia pun langsung ingin membantu kepada si Nona Han Wei Wei. Dikarenakan ia ditakutkan bagaimana jikalau baju si Nona Han Wei Wei rusak digigit kadal-kadal yang begitu jahat. Lalu akhirnya kelihatan sang pemeran utama kita Wei Suo ia langsung mencari batu dan melemparkannya ke arah bagian leher dari kadal tersebut. Dan pada akhirnya kelihatan menurut si Wei Suo leher kadal itu sudah membuka dan siap untuk dihantam. Dan Wei Suo begitu percaya dirinya, ia langsung memerintah kepada si Nona Han Wei Wei dan si Nona Han Wei Wei malahan diam saja di tempat. Dan ternyata si Nona Han Wei Wei langsung mengeluarkan jimat bola api yang begitu kuat dan langsung dilesatkan ke arah kadal-kadal jahat itu. Lalu pada kesempatan hari ini kelihatan sang pemeran utama kita Wei Suo ia pun langsung terjatuh dikarenakan lewas melihat jimat milik si Nona Han Wei Wei. Dan kelihatan sang pemeran utama kita Wei Suo sedikit kesakitan dan gegerungan ya geng di dekat tempat tersebut. Lalu kelihatan si Nona Han Wei Wei langsung mendekati kepada Wei Suo. Dan pada akhirnya si Nona tersebut menanyakan siapa nama pemuda tersebut.
哎呀！别走，这是我的猎物。 Dan kelihatan Wen Suo langsung berpura-pura mendekati kepada si kadal-kadal yang sudah hampir sekarat itu. Dan si kadal masih satu turunan. Konyol sekali ya geng. Lalu kelihatan pada kesempatan hari ini Wen Suo ia ingin pergi membetot kadal yang sudah pingsan itu. Dan bahwasannya kadal itu adalah putrinya sendiri. Lalu si Nona Han Weiwei ia pun langsung sedikit aneh melihat kepada Wen Suo dikarenakan mengapa Wen Suo begitu konyol, dia ingin pergi sambil menganggap bahwasannya kadal-kadal tersebut telah memukuli gadis yang telah dia besarkan susah payah sampai saat ini. Dan si Nona Han Weiwei, ia pun langsung geram dikarenakan Wen Suo itu adalah lelaki. Kenapa ia ingin dipanggil ibu dari kadal-kadal yang tadi yang sudah hampir meninggoy? Lalu kelihatan juga Wen Suo pada kesempatan hari ini kekeraman akibat melihat kadal yang sudah ia dibabat oleh si Nona Han Weiwei. 我的宝贝闺女啊！我就想让我的闺女回。哎呀，还有一丈母娘啊！ Dan kelihatan Wen Suo sedikit nangis di dekat kadal. Dan kelihatan sang induk dari kadal itu masih ada dan menghampiri kepada Wen Suo. Hingga pada kesempatan hari ini Wen Suo pun langsung kabur karena takut melihat induk kadal yang masih hidup. Lalu kelihatan si Nona Han Weiwei langsung mengeluarkan kekuatan jimat ledakan, yaitu jimat kekuatan ledakan angin, dan langsung diarahkan kepada kadal yang jahat itu. Dan tentunya langsung diarahkan kepada Wen Suo yang lagi dikejar oleh kadal. Dan kelihatan si Nona Han Weiwei langsung mengeluarkan kekuatan bilah angin es, dan Wen Suo langsung membacot bahwasannya berhati-hati dalam menyeranglah. 我女儿她是私奔的。可恶！我抢你的！ Dan kelihatan juga sang pemeran utama kita Wen Suo ia masih lemah itu. Ia langsung mengeluarkan kekuatan giok yang begitu kuat dan langsung diarahkan kepada kadal-kadal yang mengejarnya. Dan pada kesempatan hari ini kadal-kadal tersebut langsung tewas dan sekarat di tempat. Lalu si Nona Han Weiwei langsung mendekati kepada Wen Suo bahwasannya Wen Suo benar-benar pembohong. Dan pada kesempatan hari ini pula Wen Suo-nya mengambil dan mencuri mangsanya. Lalu menurut si Nona Han Weiwei, dialah yang telah mengalahkan dua monster sekaligus. Sehingga pada kesempatan hari ini Wen Suo langsung berhadapan dengan si Nona Han Weiwei. Dan dia pun langsung bercakap-cakap bahwasannya kedua mangsa itu akan dia ambil. 你果然打的，都得归我。你花钱，你不能拿走。那你过来，我给你几公符，你追不上我的。 Dan Wen Suo meminta kepada si Nona Han Weiwei untuk menyerahkan kedua mangsa itu kepadanya. Dan kelihatan menurut si Nona Han Weiwei tidak bisa mengambilnya secara semena-mena. Dan Wen Suo menawarkan dia akan membayarnya dengan koin emas. Dan sontak Wen Suo pun langsung mengajak kepada si Nona Han Weiwei untuk mendekati. Dan akan memperlihatkan dan menunjukkan pasir spiritual. Dan Wen Suo pun langsung menipu kepada si Nona Han Weiwei dengan menggunakan serbuk pasir yang begitu kental dan menakjubkan. Sehingga mata si Han Weiwei langsung terhalangi oleh debu-debu yang begitu kental itu. Dan kekuatan si Nona Han Weiwei dia geram terhadap si tuan muda Wen Suo. Dan menurutnya sang tuan muda Wen Suo tidak berperasaan kepada wanita. Dan jangan harapkan sampai dia akan bertemu lagi dengannya. 然后手都是我打的，但我就乐意花钱。就这么笨。 Lalu singkatnya cerita scene pun berpindah ya geng pada kesempatan hari ini di mana digebuk persinggahan si tuan muda Wen Suo. Dan kelihatan Wen Suo sedikit kesal ya geng bahwasanya 13 batu spiritual tingkat rendah tidak disangka ia telah mendapatkannya dengan palsu. Lalu kelihatan Wen Suo mendekati kepada toples dan tiba-tiba toples tersebut bergerak dan mengeluarkan satu cahaya dan hantu, yaitu hantu kakek tua yang berbaju hijau. Dan sang tua itu merupakan artefak kuno. Sehingga Wen Suo pun pada kesempatan hari ini ia pun langsung kaget dan langsung memperlihatkan tubuhnya yang begitu kurus kepada si hantu tua artefak. Dan menurut si kakek tua, siapa yang bisa minum darahnya? Dan menurut sang kakek tua artefak, siapa saja?
废话了，快给老子欧了吧唧的血，谁气得我这就带您去。带我去干嘛？ Dan si hantu tersebut atau si kakek tua, ia langsung menginginkan darah yang begitu kental. Meskipun sekarang tidak ada darah dari mangsanya, tetapi darah kalajengking api juga boleh ia gunakan, ucap si kakek. Dan Wen Suo telah mengetahui bahwasannya di mana tempat banyak naga api bumi. Dan kelihatan Wen Suo akan mengajak si kakek tua hantu itu untuk membawanya ke tempat tersebut. Dan si kakek tua menanyakan untuk apa datang ke tempat tersebut. Dan menurut Wen Suo hanya untuk bertarung saja. Lalu kelihatan si kakek tua tersebut langsung menanyakan apa keinginan Wen Suo. Dan Wen Suo langsung menunjuk kepada salah satu foto cewek yang cantik, merupakan cewek nomor 1 dari sekte Xuan Peng. Dan ia adalah Su Ling-er. 不会打架，不会打架？那看到也是我的梦中情。嘿嘿，抽家还行不？法术算个啥呀？老夫有。 Dan si cewek tersebut merupakan si tuan muda atau si Nyonya Sui Ling-er yang merupakan idola di hati ribuan anak laki-laki. Dan ia juga merupakan kekasih impian bagi Wen Suo. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini, imajinasi Wen Suo diubah seperti nyata oleh si tuan hantu. Dan Sui Ling-er pun menatap langsung kepada Wen Suo. Dan Wen Suo pun langsung terngiang-ngiang bahwasannya semuanya terlalu bodoh. Dan kelihatan singkatnya cerita, di tempat tersebut Wen Suo sedikit menghina kepada sang kakek tua roh itu. Dan seketika ketua roh artefak ini langsung memperlihatkan kepalan tangannya. Dan ia langsung mengeluarkan kekuatan cahaya hijau yang merupakan cahaya dari kekuatan hantu si kakek tua. Dan menurut Pak Tua itu benar-benar saja ia tetap sialan dan ia yakin bahwasannya dia hanyalah hantu semata. 就发了，真是笨蛋！有点，我烙挺好，我还寻思你呢。这种不需要消耗真元的法符，在市小子，我困觉去了。丝绸就可以出场了。知道错了。不知道。哎，等等，那九阴去火。 帮我修炼。修炼成功，我。 Scene awal ini di mana diceritakan kelihatan di dalam suatu kuil yang mana di dalam kuil tersebut Wei Suo bersama si kakek roh artefak kelihatan dia ingin menggambar sesuatu hal yang begitu unik. Dan ia pun langsung diperintah oleh si kakek tua artefak tersebut. Dan kelihatan Wei Suo pun ia langsung pingsan dan tidak sadar dikarenakan benda jimat atau benda giok yang ia tulis ujug-ujug meledak ya geng di depannya. Dan kelihatan sang MC kita Wen Suo meminta bantuan kepada si kakek tua artefak itu. Dan menurut si kakek tua artefak bahwasannya sepertinya Wei Suo belum pernah menggambar jimat sama sekali. Dan menurut sang MC kita Wei Suo benar saja dia belum pernah sama sekali menggambar di atas jimat. Dan si kakek tua artefak pun terus mengobrol-ngobrol ya geng bersama si Wei Suo. Dan kelihatan Wei Suo dan juga si kakek artefak sedikit rada konyol-konyolan di tempat tersebut. Dan si kakek artefak memperlihatkan bahwasannya ramuan rumput lilin, lalu bunga ekor api dan darah kalajengking api ketika disatukan menjadi satu maka akan meledak. Dan si kakek artefak menyuruh kepada Wei Suo untuk melihat pola jimat yang ia lihatkan kepada Wei Suo. Dan si kakek artefak menjelaskan bahwasannya semua itu adalah bentuk hal yang ajaib. 你出来解释！我看你个，这真的没毛病，那么好糊弄的。这种不需要消耗真元的法符。 Dan si kakek artefak menjelaskan bahwasannya semua itu adalah bentuk hal yang ajaib, bertepatan dengan sumber langit dan sumber bumi, ucap si kakek tua artefak. Lalu si kakek tua artefak memerintah kepada Wei Suo untuk memurnikan jimat yang ada di depannya itu. Dan menurut si kakek tua artefak, Wei Suo terlalu buru-buru dalam hal memurnikan, yaitu dalam memurnikan jimat tersebut. Dan menurut sang kakek tua artefak, sang master-master terkenal juga membutuhkan waktu 10 hari sampai 1 bulan untuk menyempurnakan jimat tersebut.
Hal tersebut sangatlah biasa dan jimat tersebut merupakan ayam betina menurut Wei Suo yang bisa menentaskan batu spiritual. Dan menurut Wei Suo, maka setelah ia bisa menguasai ahli jimat, maka dia akan menaklukkan si cewek cantik yang bernama Su Ling Er. 有不需要消耗真元的法符，在符方就是会下临时。你这算盘打的真是嘎嘎。我困觉去了。 Lalu Wei Suo kelihatan dia ingin menyempurnakan jimat kembali. Dan sambil ditunggu oleh si kakek artefak, dan menurut si kakek artefak yang ada di tempat tersebut, dia sudah mengantuk berat. Dan dia pun akan meninggalkan kepada si Wei Suo. Dan pada kesempatan hari ini kelihatan si kakek artefak langsung meninggalkan kepada si tuan muda Wei Suo. Holy cow. Dan kelihatan si kakek jin artefak kembali masuk ke cendi artefaknya. Lalu kelihatan pada kesempatan hari ini dengan sekuat tenaga sang MC kita terus menyempurnakan dan melihat giok tersebut dengan sekuat tenaga. Dan tentu saja ada hal yang menakjubkan sehingga tiba-tiba sang MC kita tiba-tiba langsung menggunakan topeng ya geng yang begitu kuat. Sehingga sang kakek artefak pun langsung terkejut dan keluar dari cendinya dan melihat apa yang terjadi di luar. Lalu pada kesempatan hari ini kelihatan di sisi lain di dalam kuil istana Maharaja kelihatan dua orang cewek cantik lagi berpelukan. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini si nona yang kalem atau senior si Wei Wei, bahwasannya si nona Wei Wei kemarin ada di negara Huangsai. Dan si nona cantik Wei Wei dia telah berhasil membunuh dua kadal berekor batu. Namun ia tidak menyangka bahwasannya aura dari kadal tersebut dicuri oleh orang jahat. Dan dia pun langsung menjelaskan hal tersebut kepada sang seniornya. Namun menurut sang senior atau sang guru Wei Wei, dia telah mengingkari janjinya dikarenakan bukankah jikalau nona Wei Wei keluar akan memberitahukan kepada sang senior. Dan untuk kali ini si nona Wei Wei tidak memberitahukan kepada sang senior. Dan kelihatan si nona Wei Wei ia sudah bersalah dan mengakui kesalahannya kepada sang senior. Sehingga sang senior cantik atau guru sang Wei Wei memerintah kepada si Wei Wei untuk sekarang dia tidak diperbolehkan untuk berlari lagi keluar sektenya. Dan scene pun kembali ya geng, dimana di dalam gubuk sang MC kita dia berhasil menyempurnakan jimat giok yang menakjubkan. Sehingga si kakek tua artefak pun tidak menyangka bahwasannya Wei Suo adalah pastinya dia telah berhasil memurnikan jimat. Dan secara murni ya geng. Dan Wei Suo langsung menjelaskan kepada sang kakek artefak bahwasannya pada saat dia berumur 13 tahun orang tua Wei Suo pergi keluar bersama orang lain untuk berburu monster jahat. Dan dia hanya meninggalkan teknik rahasia Jiksuan kepada Wei Suo. Sehingga sang kakek tua artefak pun mendengar kata-kata teknik rahasia Jiksuan. Dan si kakek tua artefak pun ia sedikit membacot kepada Wei Suo bahwasannya itu hanyalah orang biasa aja. Dan mendengar kata-kata tersebut ia sedikit langsung naik darah. Dan ia langsung membengis kepada sang kakek bahwasannya dia tidak pernah dibuat untuk tempat pipis. Lalu pada akhirnya sang kakek tua pun mengajak Wei Suo untuk membuat kesepakatan. Dengan kesepakatan itu sang pemeran utama kita bisa langsung menanyakan kesepakatan tersebut. Lalu sang kakek tua artefak pun dia akan membantu berkultivasi kepada sang MC kita Wei Suo, atau bisa juga disebut ke ranah emas yang begitu kuat. Lalu setelah mendengar kata-kata si kakek tua ingin membantu Wei Suo, maka Wei Suo pun siap. Dan si kakek tua artefak pun ia langsung memberitahukan bahwasannya dengan sepakat dia akan membantu Wei Suo berkultivasi ke ranah Golden Core dan mengejar si cewek cantik Su Ling Er.
Nah, kalau sudah begitu, maka Wei Suo pun akan mendapatkan bentuk tubuh baru yang begitu kuat. Dan kelihatan tiba-tiba, kelihatan mata Wei Suo terngiang-ngiang oleh aura-aura dari si nona cantik Su Ling Er. Yang padahal Su Ling Er pada kesempatan hari ini adalah jiwa dari si kakek artefak lagi. Yang langsung menjelaskan si jiwa artefak itu ke hadapan sang MC kita. Bahwasannya menurut si kakek tua artefak, dia menyamar menjadi Su Ling Er hanya guna untuk membantu sang MC kita naik ke 5 tingkat. 这样不好吗？真元修为就那型儿，你不可以。 yaitu tingkat Golden Core 3. Dan si kakek tua yang menyamar menjadi cewek cantik itu terus berkongsi dengan Wei Suo. Lalu tiba-tiba ia pun langsung menunjuk kepada si kakek tua yang menyamar menjadi cewek cantik itu dan menyalurkan aura spiritual hijau kepada si kakek artefak. Lalu pada akhirnya si kakek tua pun langsung dimasukkan kembali ke dalam artefak dan langsung dilesatkan dan dilempaskan yang begitu keras ke ruangan. Dan di sisi lain ya geng, scene pun berpindah pada kesempatan hari ini. Sang senior atau si guru Wei Wei, dia sedang bermain di kolam pemandian air panas. Dan kelihatan ia telah memikirkan bahwasannya si Nyonya Wei Wei akan tidak terlalu patuh kepadanya deui. 别让他知道。 Dan dia mempunyai misi bahwasannya jangan harus sampai tahu misi tersebut kepada si Nyonya Wei Wei. Dan 你能防御法器攻击，当然比较大。石头，不如多盛点火线血给我喝。不动土呢，那多半是树的，多寻补点火线。加点快，狐狸，别跟小艾来这套啊！那你这火球符上的符文，看着。 可恶！你是谁？好得劲，一定不要。 Scene awal ini di mana diceritakan kelihatan sang pemeran utama kita Wei Suo ia terus bersama si kakek tua artefak, dan bahwasannya si kakek tua artefak ia kelihatan menyalurkan kekuatan spiritual ke dalam jiwa atau ke dalam diri Wei Suo yang begitu lemah. Lalu kelihatan di akhir pembacotan mereka berdua pun melaksanakan gunting kertas batu, bahwasannya Wei Suo dianggap kalah oleh sang kakek artefak. Dan menurut Wei Suo, batu kertas gunting mereka berdua atau batu kertas gunting si kakek artefak ia sudah ketinggalan zaman. Bahwasannya pada batu kertas gunting tadi si kakek artefak memilih gunting dan si Wei Suo ia memilih menjadi kain saja. Dan pada zaman sekarang kain lebih kuat daripada gunting. Jadi menurut Wei Suo kainlah yang memenangkan batu kertas gunting kali ini. Konyol sekali ya geng ini mah. Dan pada kesempatan hari ini juga bahwasannya kain melambangkan pakaian pusaka dan gunting melambangkan senjata pusaka. Dan Wei Suo menjelaskan bahwasannya pakaian pusaka dapat melindungi dari serangan senjata pusaka atau serangan gunting-gunting. 不是我赢了吗？我们这个是当然了，石头，看我心情。 Lalu si kakek juga langsung menanyakan bahwasannya bagaimana nasib terhadap batu. Dan bahwasannya batu menurut Wei Suo, menurut pendapat Wei Suo itu bahwasannya senjata pusaka dapat menghancurkan batu spiritual. Sehingga mulai sekarang pakaian pusaka tidak akan bisa digunakan untuk batu kertas gunting lagi. Mulai sekarang mah dan seterusnya ucap Wei Suo. Sehingga kelihatan si kakek tua pun langsung bersujud bahwasannya dia tidak hanya ingin dipanggil Pak Tua saja. Dikarenakan martabatnya pada kesempatan hari ini sudah hilang di hadapan Wei Suo. Dan pada kesempatan hari ini si kakek tua membacot di hadapan Wei Suo bahwasannya kenapa Wei Suo tidak memberikan si kakek tua artefak lebih banyak darah kalajengking api untuk diminum olehnya. 古英雄出老头。带我去个不呢，捡了1两个海镜4手。 Dan menurut Wei Suo, menurutnya janganlah bersaing dengan kalajengking api, dikarenakan kalajengking api begitu sangat menyeramkan.
Dan bahkan si kakek tua artefak juga ingin membantu membentuk Golden Core yang ada di dalam diri tubuh Wei Suo. Dan Wei Suo malahan membalikan perkataan si kakek tua artefak, bahwasannya mengapa si kakek tua artefak tidak mengajarkannya beberapa resep pil yang berharga untuknya. Atau bisa juga untuk saat ini dia mengajak ke dalam gua yang begitu menakjubkan. Dan menurut si kakek tua artefak, bocah kecil ini atau Wei Suo ingin pergi ke gua kuno yang padahal gua kuno dapat menderitakan orang-orang yang begitu lemah. 咱们加大力度，快速这。再到深海境4日，我现在教你多赚些零食，打好基础。 Dan singkatnya cerita, setelah mereka berdua pun membacot, pada akhirnya kelihatan pada kesempatan hari ini sang pemeran utama kita Wei Suo ia berjalan-jalan di toko barang-barang spiritual. Dan toko-toko tersebut merupakan toko spiritual terbesar di sebelah barat kota Lingyu. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini toko barang-barang Sanbei sudah tutup ya geng. Dan sang pemeran utama kita pun terus berjalan-jalan mengelilingi toko-toko di tempat tersebut. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini dia pun masuk ke salah satu toko dan ia pun langsung disambut oleh si penjaga toko. Dan menurut si penjaga toko bahwasanya tuan muda Wei Suo disinilah tempat mengumpulkan kalajengking api. Dan kelihatan si tetua penjaga toko pun langsung mendekati kepada Wei Suo. Dan menurut Wei Suo dia telah menginginkan sebotol bubuk pengumpul dan juga satu jimat pelarian angin. Sehingga semua barang-barang yang ada di tempat tersebut langsung dicarikan oleh si penjaga toko. 我先呀，帮您去列香。您要不先打个88折来说自然。 Dan Wei Suo pun akhirnya menanyakan berapa harga semuanya barang-barang yang ia inginkan. Dan kelihatan menurut si penjaga toko baru-baru ini dia mendapatkan diskon sejumlah 12%. Dan sontak Wei Suo langsung memperlihatkan voucher jimat emas. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini voucher yang ada di tangan Wei Suo terlihat asing oleh si penjaga toko. Lalu Wei Suo pun akan membuktikan voucher tersebut di ruangan yang begitu menakjubkan. Dan pada kesempatan hari ini Wei Suo langsung memperlihatkan kekuatan voucher tersebut dan meledakkan kepada patung-patung yang masih nangtung. Pada akhirnya si penjaga toko pun percaya terhadap voucher milik Wei Suo. Dan sembari pulang, Wei Suo serta si penjaga toko, kelihatan Wei Suo langsung menanyakan satu hal lagi, bahwasannya di manakah Wei Suo berhak dapat mendapatkan rumput harimau yang begitu mengenaskan. Lalu si penjaga pelelangan menjelaskan kepada Wei Suo dengan secepat kilat. Dan pada kesempatan hari ini kelihatan di tempat situ si nona cantik atau Han Weiwei datang kembali menghampiri kepada ketua penjaga pelelangan atau penjaga toko. Dan si nona cantik Han Weiwei ia terus menanyakan akankah kemana Wei Suo pergi. Dan kelihatan juga si penjaga pelelangan langsung memberitahukan kemanakah arah Wei Suo pergi. Lalu singkatnya cerita, pada akhirnya kelihatan di sisi lain Wei Suo sudah bersama sang kakek tua artefak. Ia terus membacot di salah satu tempat yang begitu kuno dan begitu misterius sambil menyalakan api unggun yang begitu terang. 肉动物，我先来说。 Dan kelihatan pada kesempatan hari ini pula kalajengking api yang begitu beracun, tentunya yang begitu jahat dianggap remeh oleh Wei Suo. Para kalajengking itu datang menghampiri kepada sang MC kita Wei Suo, dikarenakan terpancing oleh api yang begitu ganas menyala kuat. Dan kalajengking beracun itu langsung mendekati kepada Wei Suo. Namun dengan sigap ya geng, Wei Suo berhasil melepaskan dan menghempaskan kalajengking itu. Sehingga semua kalajengking beracun itu atau kalajengking api itu yang ada di tempat tersebut berhasil Wei Suo habisi. Dan scene kembali berpindah ya geng. Di sisi lain si nona Han Weiwei dia pun langsung tersengat kelihatannya oleh kalajengking api itu. Tentunya kalajengking api itu begitu jahat. Dan ia sambil mencari-cari Wei Suo bahwasannya sudah lama di tempat tersebut, ia tetapi masih belum menemukan jejak pria aneh Wei Suo itu. Dan si nona Han Weiwei mengira bahwasannya mungkin saja si bos gendut atau si ketua penjaga toko itu berbohong kepada si nona Han Weiwei. 不会是骗我的吧？
Dan tiba-tiba dia pun langsung dicegat ya guys. Si Nona Han Weiwei dicegat oleh si pria yang tampan yang begitu menyeramkan. Dan si pria jahat itu sepertinya akan menghampiri dan menanyakan tentang seputar-seputar hal penting kepada si Nona Han Weiwei. Dan si Nona Han Weiwei langsung menanyakan siapa nama pria tersebut yang ada di depannya. 咋的？这还不够？你还菜呢？没了了！哪个？艳福能有一定成功率的人，在这黑跑坛捡到了它。哇塞！一大堆火球，给灵儿的画像。多打些材料回来。最为漂亮的女修白还灵，有啥你能接的任务？我等会儿。你不能死啊，老头儿！ Scene awal ini di mana diceritakan pada kesempatan hari ini masih di dalam hutan belantara yang begitu menyeramkan. Yang mana sang MC kita Wei Suo dan ditemani bersama si kakek artefak ia terus berpikir keras. Dikarenakan bahwasannya apakah Wei Suo ditutup di dalam toples selama bertahun-tahun. Dan pada kesempatan hari ini banyak sekali kalajengking yang mendekati kepada sang MC kita Wei Suo. Dan kelihatan mereka berdua terutama sang pemeran utama kita Wei Suo ia terus mencari jalan keluar untuk masalah tersebut. Dan kelihatan sang pemeran utama kita Wei Suo ia pun terus melangkah maju meloncat-loncat guna untuk mencari celah dan bisa kabur dari kalajengking api yang beracun itu. Namun tiba-tiba kelihatan satu si kalajengking yang ada yang di tempat tersebut terinjak sehingga kelihatan semua kalajengking yang ada di tempat tersebut mulai nasteng dan marah kepada Wei Suo karena telah menginjak teman-temannya. Namun ucapan Wei Suo ia tidak termaksud menyakiti kepada kalajengking api yang ada di tempat tersebut. Sehingga pada kesempatan hari ini dia pun langsung mengeluarkan kekuatan spiritual ungunya. Dan ia pun langsung loncat-loncat ke atas batu. 去了呀！不是。你疯了！你要是把虎纹草全丢弃。 Dan kelihatan si kalajengking beracun api itu atau si kalajengking api yang begitu menyeramkan mengejar-ngejar terus kepada Wei Suo dan si kakek artefak tentunya. Sehingga kelihatan Wei Suo atau sang pemeran utama kita atau sang MC kita memberikan penyerangan kembali kepada kalajengking api itu. Dan kelihatan hari ini Wei Suo dengan kekuatan jimat atribut peledak ia pun langsung meledakkan jimat atribut tersebut. Dan dikarenakan situasi dan kondisi begitu mencengkam, dia pun langsung meledakkan seluruh kalajengking-kalajengking tersebut dengan menggunakan kekuatan jimat. Namun benda milik Wei Suo itu, menurut si kakek artefak itu mah tidak ada apa-apanya. 10000年也没碰到过比你还菜的。你这该是没完没了了！你疯了！你要是把……这玩意儿。 Dan tiba-tiba boom di tempat tersebut ya geng, ada ledakan yang begitu keras sudah terjadi. Dan secara tidak terduga-duga bahwasannya di tempat tersebut semuanya sudah habis dikarenakan beledugan oleh sang pemeran utama kita Wei Suo. Sehingga kalajengking pun habis seluruh lata dan meninggoy. Lalu kelihatan darah-darah dari kalajengking itu kelihatan dikocorkan langsung kepada kepala si kakek artefak. Dan ditumpahkan hingga penuh toples. Lalu singkatnya cerita ya geng, scene pun berpindah pada kesempatan kali ini. Kelihatan sang pemeran utama Wei Suo sudah kembali di gubuknya. Dan kelihatan dia pun terus menghitung jimat-jimat bola api yang sudah ia gunakan. Dan tentunya ia sudah sempurnakan. Lalu si kakek artefak pun langsung menanyakan kepada Wei Suo akan ada berapa banyak batu spiritual yang bisa ditukar. 30张。妈，你越城里就得让天心们抓走。以我的聪明才智，是啊，在哪儿呢？不会是假的吧？
Dan menurut si kakek tua artefak, menurutnya Wei Suo tidak perlu keluar dan menjual jimat bola api secara langsung, sehingga kelihatan Wei Suo menghuleng tarik dikarenakan menurutnya jimat bola api itu dibuat hanya untuk dijual demi uang guna untuk mendapatkan cewek cantik. Namun menurut sang kakek artefak, di kota Lingyu berada banyak pemurnian jimat yang terlaksana, dan menurut Wei Suo pemurnian jimat dapat mencapai tingkat keberhasilan tertentu dalam pemurnian jimatnya. Dan menurut si kakek tua artefak, bahwasannya dia pun langsung mengajak kepada Wei Suo bahwasannya menurutnya kurang dari 2 hari dia akan ditangkap oleh sekte Tianyi. Dan si ketua artefak pun atau si kakek tua artefak, ia pun langsung membacot pada kesempatan hari ini. Dia akan membentuk tubuh yang begitu kuat di dalam diri Wei Suo. 练符能有一定成功率的练，走，以后这倒是个问题。哎，在哪儿呢？不会是假的吧？ 我这么多。 Lalu scene pun berpindah ya geng. Pada kesempatan hari ini kelihatan mereka semua sudah berada di tengah hutan dan lagi mencari dan melihat ki bola api yang ada di tengah hutan. Dan ia pun dikejutkan dikarenakan datanglah 3 orang pemuda yang begitu kuat. Dan 3 pemuda itu terus melihat dan melong kepada Wei Suo yang sedang menyempurnakan serta meledakkan jimat api. Dan kelihatan Wei Suo langsung memperlihatkan jimat bola api kepada 3 orang tersebut. Namun menurut si kakek tua, jimat tersebut adalah jimat bola api yang palsu. Namun menurut sang MC kita Wei Suo, tidak apa-apa, mau palsu juga atau maupun benar, pastinya semua perkataan dari jin artefak itu semuanya hanya iri terhadap kecerdasan Wei Suo. 多谢，不用吗？万岁！才能，天路不会被人盯上，想要怎么花？ Dan pada kesempatan hari ini semua orang pun sudah percaya bahwasannya semua orang dapat mengambil banyak jimat bola api di dalam hutan liar itu. Lalu pada kesempatan hari ini kelihatan sang pemeran utama kita Wei Suo sudah kembali lagi ke dalam gubuknya. Dan ia pun langsung melihat dan menghitung batu spiritual atau batu spiritual yang begitu banyak. Dan keren-keren gitu ya geng di tempat tersebut. Dan Wei Suo juga pada kesempatan hari ini kelihatan lagi memikirkan baik-baik ya geng untuk mengubah semua batu spiritual itu. Dan menurut si kakek tua artefak, batu spiritual yang ada di depannya itu tidak boleh disia-siakan sama sekali. Dikarenakan agar Wei Suo bisa menjadi dan membeli poster Souling Earth, yaitu si nona cantik yang baru dirilis. Dan mendengar kata Souling Earth, sontak sang MC kita pun langsung mengingat bahwasannya dia pun sudah kangen dan rindu kepada Souling Earth. 我操！ 这些人， 不能只买画像。 影视是用来给你修。 Dan dia pun ingin membeli boneka tubuh terbatas Souling Earth yang begitu manis dan cantik. Dan ia pun langsung tersepona mendengar kata Souling Earth itu. Lalu kelihatan sang pemeran utama kita Wei Suo, ia pun langsung menyempurnakan dan berkultivasi guna untuk meningkatkan kekuatannya. Dan ia pun langsung menyempurnakan batu roh spiritual. Dan tiba-tiba akhirnya Wei Suo pun berhasil dan sangat tidak sulit bagi Wei Suo untuk berkultivasi. Dan akhirnya Wei Suo pun langsung mencapai kelas tingkat Dipin tingkat ketiga dengan berwaktu yang begitu singkat. Namun tingkah Wei Suo langsung dikomentar oleh si kakek tua artefak bahwasannya Wei Suo masih terlalu lemah sekarang mah. Dan kelihatan sang kakek tua artefak memerintah kepada Wei Suo untuk mengambil kesempatan yang ada di dalam kesempitan. 是啊， 急什么？ 前不久有人， 在黑袍滩捡到的。 这也太离谱了。 一样的。哎呀，别管那些了。 Dan beberapa misi ke depan agar Wei Suo bisa menyimpan lebih banyak bahan bakar untuk menjadi begitu kuat. Dan scene pun kembali berpindah pada kesempatan hari ini kelihatan Wei Suo ia kembali berjalan-jalan di depan toko pelelangan. Dan Wei Suo pun ia ingin mengambil lebih dari 10.000 jimat bola api. Dan Wei Suo pun dikejutkan dengan kedatangan 2 orang ketua yang begitu muda dan begitu kuat. Dan untuk sekarang si kakek tua artefak memerintah kepada Wei Suo untuk pergi saja dan melihat apakah ada misi yang bisa Wei Suo lakukan. Hingga pada akhirnya Wei Suo pun ia akan pergi. Namun ia dicegat oleh salah seorang tuan muda penghuni kota yang begitu tampan dan begitu gagah. 你听说了吗？前不久有人在， 有个年轻修士， 这也太…… 哎呀，别管那。 不知道能不能借个地方说话。 大哥，你误会了。 想邀请你一同前去受。 竟3重修为，与我们3人相仿，
我答应。你确定你们这才痛快。 40克下品灵石，但如……哎，我跟你说啊，尊，口味还真辣。哎呦，你小子，那是什么？用了20头赤火鲤，是老皮的钱了。 大哥小心！对消耗太大，这样。 Scene awal ini di mana diceritakan sang pemeran utama kita Wei Suo pada kesempatan hari ini kelihatan dipegat oleh salah seorang pria yang gagah dan tampan, yaitu tuan muda Lin Daoyi. Dan kelihatan si pemuda tampan Lin Daoyi pada kesempatan hari ini memperlihatkan dua orang yang baru datang ke tempat tersebut yang menghampiri kepada Wei Suo. Dan Lin Daoyi memperkenalkan kedua orang yang ada di belakang Wei Suo itu. Lalu kelihatan kedua orang tersebut merupakan orang dari kota Bintang 7. Dan orang pertama yang Lin Daoyi perkenalkan yaitu Ye Qiaozeng. Dan orang yang kedua yang Lin Daoyi perkenalkan yaitu si nona cantik Ye Guwei. Lalu menurut si Lin Daoyi, semua orang sudah berada di sebuah gua di luar kota Lingyu. Dan kemarin-kemarin ia menemukan sebuah gua dengan 3 laba-laba sutra es yang begitu kuat. Lin Daoyi pun mengajak Wei Suo untuk pergi bergabung berburu bersamanya. Namun menurut Wei Suo di tempat tersebut begitu banyak orang untuk diajak, tetapi mengapa mereka semua atau mereka bertiga tetap mencari kepada Wei Suo? Namun menurut si Lin Daoyi, ia pun langsung membacot di hadapan sang MC kita Wei Suo bahwasannya dia melihat Wei Suo begitu luar biasa, dikarenakan Wei Suo begitu tidak terkekang sama sekali. 我们也不想引人耳目，不妨先提叶顾威。你们为什么就找我呢？也是神海境3重修为，一看便知。哎呀，连兄弟， Dan melihat juga Wei Suo begitu tampan dan sangat murah hati. Selain itu juga, Wei Suo adalah seorang kultivator di Lanah Dipinsi tingkat ketiga yang begitu kuat. Dan Lin Daoyi ingin bekerja sama dengan Wei Suo. Dan Wei Suo pun sedikit menghuleng bahwasannya mengapa Lin Daoyi sudah tahu dapat melihat kultivasi dari dirinya. Dan Lin Daoyi langsung membenarkan bahwasannya Lin Daoyi juga tidak berbakat, tetapi dia hanya bisa dan cukup pandai dalam melihat energi ki dalam seseorang. Namun tiba-tiba si tuan muda Ye Xiaozeng kelihatan ia pun langsung memberhentikan ucapan Lin Daoyi yang lagi membacot dengan sang MC kita Wei Suo. Lalu sang MC kita Wei Suo pun kelihatan ia pun langsung merenung bahwasannya laba-laba sutra es adalah monster tingkat 3 dan tingkat menengah yang begitu kuat dan menyeramkan. 修为也能看得出来。啊，冰丝珠是我，肩膀疼吗？啊，不是，是不是有点危险啊？你才痛快。Dan Wei Suo juga memikirkan bahwasannya pastinya harga total dari laba-laba sutra es itu bisa ratusan batu spiritual. Sehingga kelihatan bagi siapapun ia pun mau ikut bersama mereka berdua. Dan tiba-tiba si jin artefak pun langsung keluar bahwasannya ia langsung membacot kepada Wei Suo apakah dia yakin akan ikut bersama si penjahat 3 orang itu yang ada di depannya. Dan sepertinya 3 orang tersebut tidak akan bisa mengalahkan laba-laba sutra es, ucap si kakek artefak. Dan Wei Suo pun pada kesempatan hari ini ia terus membacot bersama si kakek artefak. Dan kelihatan Wei Suo kelupaan bahwasannya si kakek artefak itu adalah hantu roh. Jadi semua orang tidak bisa melihat dan mendengar ucapan si kakek itu artefak. 修为也能看得出来。这挂猎草的打得我看不清，也听一直在这儿飞，我给丝珠，是不是有点行？哎，你没见过美女啊？ Dan dikarenakan si kakek tua artefak adalah roh artefak yang kuat dan semua tidak bisa melihat serta mendengarkan apa yang si kakek tua roh artefak ucap dan lakukan. Namun kelihatan tingkah dari Wei Suo sedikit aneh ya geng, dan terlihat oleh Lin Daoyi. Dan kelihatan menurut si Lin Daoyi, Wei Suo begitu aneh dikarenakan seperti berbicara sendiri. Dan Wei Suo kelihatan pada kesempatan hari ini cuma berpura-pura ada lalat hijau yang mendekat kepadanya. Lalu tiba-tiba Le Xiaozeng menanyakan kepada Wei Suo siapakah lalat hijau yang mendekati kepada Wei Suo. Dan Wei Suo katakan. Dan Wei Suo tidak menjelaskan apa-apa lagi sehingga si tuan muda Ye Xiaozeng langsung menanyakan apakah Wei Suo akan pergi ikut bersamanya. 看不清，也听不着我说话。改一改，你说谁绿都赢。 对战3头冰丝珠。
是那个没见过美女啊！我叫魏该的，应该的。哎，我跟你说， Dan Wei Suo mengaku bahwasannya bukan dia penakut. Hanya saja menurut Wei Suo mereka semua kalau bertarung melawan 3 laba-laba Sutra Es, bukankah hal tersebut adalah hal yang berbahaya bagi mereka semua? Dan menurut Lin Doi, Wei Suo tenang-tenang saja dikarenakan mereka semua sudah membuat janji dengan Nangong Yuking. Dan Nangong Yuking dia sudah pergi terdepan untuk menyelidiki segera, dan Nangong Yuking nanti akan segera menemui mereka semua guna untuk mengabarkan situasi dan kondisi di tempat tersebut guna untuk bisa mengeksekusi laba-laba sutra. Dan mendengar kata Nangong Yuking, sontak sang pemeran utama atau sang MC kita juga langsung terherman-herman dikarenakan Nangong Yuking adalah orang yang terkenal sebagai wanita tercantik di kota Tiesi. 对战3头冰丝猪，是不是有点危险啊？正是。我加入。南宫姑娘虽然要价40颗星，南宫姑娘多收一些也是应该的。斗气，等会儿见到南宫雨晴再说。 Sehingga mendengar kata-kata Nangong Yuking, sang MC kita Wei Suo sontak ingin ikut dikarenakan terpancing oleh wanita cantik dan ia pun begitu bahagia. Sehingga si kakek jin artefak pun ia terngiang-ngiang dan bahwasannya apakah Wei Suo belum pernah melihat wanita cantik seperti Nangong Yuking. Lalu pada akhirnya mereka semua pun langsung berjalan-jalan ya geng menuju gunung dan lembah yang begitu misterius atau guha yang misterius yang ada laba-laba. Dan sambil berjalan mereka semua pun langsung membacot terus ya geng. Lalu menurut si Lin Doi bahwasannya Nangong Yuking dia menginginkan 40 batu spiritual tingkat yang begitu rendah. Dan Lin Doi terus membacot, tetapi jika mereka semua jalan-jalan dan bisa menyelesaikan misi tersebut dengan baik, maka mereka dapat berbagi setidaknya 30 lebih batu roh secara merata. 南宫姑娘虽然要价40颗，以铁测在林月城的声望，哎呀，你放心吧。你们二误会。 啊， Dan Lin Doi apakah Wei Suo keberatan dengan hal tersebut. Namun Wei Suo terus membacot di hadapan mereka semua bahwasannya si nona cantik ia harus mendapatkan upah lebih banyak. Dan si kakek artefak pada kesempatan hari ini membacot kepada Wei Suo bahwasannya Wei Suo harus kembali sekarang juga. Dikarenakan untuk apa? Mendapatkan batu roh spiritual yang sedikit mah, ucap si kakek artefak. Dan si kakek artefak dia akan membiarkan laba-laba itu untuk mengupasnya sendiri dan jangan mengkhawatirkannya. Namun ucapan dia juga lebih pintar ya geng daripada seekor monyet. Dan pada kesempatan hari ini Wei Suo akan membicarakan kepada si kakek tua artefak ketika dia sudah melihat si nona Nangong Yuking. 但如若此行顺利，我们每人至少还能平分30余颗。个破灵石，一会儿再让他找机会润了。也最好。你们二位真的是奇，原来如此。 Dan jikalau situasi dan kondisi sangat buruk, maka dia pasti akan menemukan kesempatan dalam kesempitan untuk mendekati kepada si nona cantik Nangong Yuking. Sehingga menurut si kakek tua artefak lebih baik Wei Suo menepati janjinya sendiri. Dan si kakek tua artefak pun meninggalkan kembali dan masuk ke dalam gelas artefak. Dan mereka semua pun terus berjalan-jalan ya geng sambil membacot. Dan menurut sang pemeran utama kita, sang kakak beradik keluarga Ye sungguhlah terhormat. Dan Wei Suo merasakan rasa yang sungguh unik dari mereka. Dan di akhir perjalanan kelihatan Wei Suo menanyakan di mana pondasi Nangong Yuking. Tiba-tiba sang MC kita Wei Suo dikejutkan dengan adanya api yang melayang-layang. Dan api itu adalah api samaran sang nona cantik Nangong Yuking. 所以我们兄妹看起来不太相似。口味还真是独特。这久仰南宫姑娘大名。 3级要素。 Tiba-tiba sang nona Nangong Yuking pun akhirnya memperlihatkan wujudnya yang begitu cantik dan begitu lincah. Dan Wei Suo pun akhirnya mendekati kepada si nona cantik tersebut. Dan ia langsung memperkenalkan dirinya di hadapan si tuan muda atau si nyonya cantik Nangong Yuking. Dan bahwasannya Wei Suo sudah lama sekali dia mengagumi nona besar atau nona Nangong Yuking yang begitu manis. Dan Nangong Yuking berhadapan pada kesempatan hari ini dengan sang MC kita Wei Suo. Dan kelihatan Lin Doi ia mengajak kepada mereka semua untuk melanjutkan perjalanannya. Sehingga pada kesempatan hari ini Lin Doi akan memandu kepada mereka semua. Lalu tiba-tiba sang pemeran utama kita Wei Suo melihat kepada si nona Nangong Yuking. 客气。用这火里炼成的法衣，老头啊，
血赚的。大家跟紧一些。抱歉，就是。 Dan bahwasannya si Nona Nangong Yuking itu begitu cantik dan ia melihat kepada jubah milik si Nangong Yuking. Bahwasannya jubah itu merupakan jubah yang terbuat dari monster tingkat 3 atau rubah api merah. Dan benar saja sang kakek tua artefak langsung menjelaskan jubah tersebut. Dan menurut si kakek artefak Nangong Yuking dia mempunyai banyak uang dan benghar. Dan kelihatan menurut si kakek tua artefak Wei Suo mempunyai penglihatan yang begitu tajam terhadap wanita cantik. Dan si kakek tua juga, si gadis cantik Nangong Yuking berada di tingkat 4 dari ranah dipinsi. Dan kelihatan Lin Daoyi terus memandu dan menggunakan pocer api di dalam gua tersebut yang begitu gelap. Dan menurut Lin Daoyi, laba-laba sutra es sangat pandai dalam serangannya. 老说用了20头治活你，是老婆了。不行，大家跟紧一些。 怒果一颗就能卖20。 Dan mempunyai teknik secara diam-diam sehingga dia pun langsung memberitahukan kepada semua orang harap untuk melihat situasi dan kondisi di tempat tersebut. Lalu tiba-tiba kelihatan sang pemeran utama kita Wei Suo tidak sengaja sedikit pun ia ingin memeluk kepada si nona cantik Nangong Yuking. Dan ia pun akhirnya meminta maaf kepada si nona cantik Nangong Yuking dikarenakan menurut Wei Suo ia sangat kedinginan. Dan kelihatan di tempat tersebut pada kesempatan hari ini Wei Suo melihat buah kabut es yang begitu kuat. Dan menurut si Nona Ye Gui, buah kabut es bisa dijual seharga 20 batu spiritual. Namun menurut si kakek tua artefak, buah kabut es membutuhkan udara dingin untuk tubuh. 那是什么？是冰雾。 Lalu tiba-tiba di sisi lain pada kesempatan hari ini kelihatan laba-laba sutra es mulai kembali mendekati kepada mereka semua dan akan menyerang kepada mereka semua. Dan mereka semua pun diperintah langsung oleh Lin Daoyi untuk segera bersiap-siap melawan laba-laba es itu. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini semua orang atau masing-masing mempunyai cara untuk mengeluarkan teknik untuk menghempaskan laba-laba itu. Dan si Nona Nangong Yuking ia juga kelihatan mengeluarkan kekuatan teknik hujan api dan menghujani kepada laba-laba es itu. Dan di sisi lain juga si Nyonya cantik Ye Gui ia juga langsung mengeluarkan teknik panah air dan dipanahkan kepada laba-laba itu. Dan sang tuan muda Xiao Zheng juga dia langsung mengeluarkan kekuatan juga yang begitu menakjubkan. Dan masing-masing diserangkan kepada laba-laba es itu. Dan Wei Suo juga kelihatan ingin menyerang kepada laba-laba itu, namun sontak laba-laba yang mendekati kepada Wei Suo berhasil ditepis oleh kekuatan si Nona Yuking. Dan pada kesempatan hari ini pula si Nona Yuking mendekati kepada Wei Suo, namun sontak ia pun langsung pingsan di tempat. Ayo, 什么事啊？我怎么？林斗基。 绿大肯定不是他的对手。顿感分外亲切。无耻！站起来！哦，你小子还真有点东西。还有这，也别废话了。不，我是说，人家拍卖会，还有我肯定会非常想你。以后有空来七星城。回见。 Scene awal ini di mana diceritakan dan melanjutkan episode kemarin, yang mana di episode kemarin si Nona cantik Nangong Yuking kelihatan pingsan dan kesemutan. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini penyebab badan biang kerok Nangong Yuking pingsan yaitulah dari si tuan muda Lin Daoyi. Sehingga Wei Suo dan juga si kakek tua artefak ia pun menghuleng bahwasannya memang apa lagi yang terjadi di tempat tersebut. Lalu menurut si kakek artefak dia sudah curiga dan mengira bahwasannya orang itu atau si Lin Daoyi dia tidak punya etika dalam seni bela diri. Dan sontak di tempat tersebut ya geng, situasi dan kondisi pun cukuplah gelap dikarenakan obor spiritual yang ada
di lengan si Lin Doi sudah Lin Doi matikan. Sehingga si kakek tua artefak menanyakan Mutiara untuk menyalakan lampu kepada Wei Suo. Dan tentunya yang pernah Wei Suo beli di pasar, namun kelihatan menurut Wei Suo mutiara tersebut sudah ia makan. Sehingga pada kesempatan hari ini kelihatan Wei Suo langsung kembali mengambil mutiara yang sudah ia makan dan sudah ada di dalam perutnya itu. Dan ia pun langsung melepaskan dan melemparkan ke atas langit dan menjadikan suasana di dalam gua tersebut kembali terang. 快想办法开灯啊！ 不敢，杀了。 Dan pada kesempatan hari ini kelihatan si Nona Nangong Yuking ia lagi terohek-ohek akibat serangan dari Lin Doi. Dan kelihatan si Nona Ye Gue ia langsung memanggil kepada si Nona Nangong Yuking yang sudah terohek-ohek itu. Dan kelihatan di sisi lain pula Ye Xiaojeng memanggil kepada Lin Doi dan mengupat-ngapit pedang raksasa miliknya. Dan kelihatan juga si Nona Nangong Yuking ia pun langsung memanggil kepada Lin Doi dikarenakan Lin Doi telah berani menyakiti si cewek cantik Nangong Yuking. Dan kelihatan Lin Doi pun langsung membacot di hadapan Nangong Yuking bahwasannya walaupun Nangong Yuking sudah berada di ranah definisi tingkat 5, tetapi pada kesempatan hari ini Nangong Yuking sudah terluka parah. 南宫姐姐，老一，你怎么？你这个叛徒！ Dan sontak Lin Doi pun langsung menanyakan seluruh kekuatan mereka semua yang ada di tempat tersebut. Sehingga Nona Nangong Yuking langsung menanyakan kembali apakah dia tidak takut kelompok Tice akan membalas dendam kepada Nangong Yuking. Namun menurut si Lin Doi, benua Tianshuan begitu besar dan luas. Jadi apakah klan TC atau kelompok TC masih memiliki kemampuan untuk menemukan Lin Doi di tumpukan jerami yang begitu banyak? Lalu kelihatan pada kesempatan hari ini Lin Doi kembali menyerang dan menghantamkan kekuatan spiritual kepada si Nona Nangong Yuking. Sehingga si Nona Nangong Yuking kembali terseret ya geng. Lalu melihat hal tersebut terjadi, sontak Xiao Jeng pun kembali mendekati kepada pengkhianat Lin Doi dan akan menghantam Lin Doi. Namun 大陆这么大，铁册难道还有？金蛇雷，对我天克，威森，不争了，我摊牌了。 Namun sontak Lin Doi berhasil menahan serangan si kakak Xiao Jeng. Sehingga si kakak Xiao Jeng pun langsung terhempas-hempas sejauh 15 meter ke belakang si nyonya muda Ye Gue. Lalu kelihatan pada kesempatan hari ini juga si nyonya muda yaitu Ye Gue kelihatan ia ingin langsung menyerang kepada si Lin Doi. Dan ia pun langsung kelihatan menggunakan kekuatan spiritual yang ada di dalam dirinya dan langsung menyerangkan kepada arah Lin Doi. Namun sontak Lin Doi langsung menahannya dengan kekuatan teknik jari petir emas. Sehingga pada kesempatan hari ini si nyonya Ye Gue berhasil terseret oleh petir milik Lin Doi. Dan tentunya si Nona Ye Gue berhasil tersetrum ya geng oleh kekuatan si Lin Doi. Dan Lin Doi pun kelihatan sombong ya geng di hadapan mereka semua. Dikarenakan mereka semua tidak ada yang bisa mengalahkan Lin Doi. 只知蛮干，水手啊，得自信点儿。 就看大哥气宇轩昂，依从大哥，成为大哥，千万不要不识抬举。 Namun kelihatan Lin Doi langsung menantang saudara Wei Suo yang masih belum memberikan penyerangan kepadanya. Dan Wei Suo berpikir tentunya bersama si kakak artefak bahwasannya apakah baik untuk bertarung sendirian. Lalu menurut si kakek tua artefak, untuk hal tersebut janganlah khawatir walaupun dia bukan tandingannya. Dan lebih baik untuk menyingkirkan rasa takut dan harus percaya diri, ucap si kakek artefak. Dan Wei Suo pun sambil membacot dan maju bahwasannya ia sudah lama melihat sang kakak yang tampan dan luar biasa dan juga sangat ramah di hadapannya. Dan ia pun terus memuji kehebatan Lin Doi guna untuk memancing emosi dan menurunkan energi spiritual. 恐怕不是他的对手啊！得自信点儿。倒是知趣了。其乖乖顺从大哥。
Dan kelihatan Wei Suo memancing dengan teknik seperti itu. Lalu kelihatan Wei Suo menjual nama Nangong Yuking dan juga Ye Guwei kepada si tetua muda Lin Doi, sehingga mereka berdua pun geram terhadap Wei Suo. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini Wei Suo memerintah kepada kedua orang cewek cantik itu untuk berdiri di hadapannya. Dan kelihatan Wei Suo pun langsung mengesap bokong dua orang cewek cantik itu dan sambil menyimpan voucher spiritual. Lalu kelihatan pada kesempatan hari ini pula Nangong Yuking dan juga si Nona Ye Guwei memperlihatkan kecantikannya dan keperawanannya kepada si Lin Doi. Sehingga si Lin Doi pun ia terhipnotis oleh kedua orang bocah yang begitu manis itu. 站起来！姐，还有这些。 Dan pas Lin Doi terhipnotis, sontak sang pemeran utama kita Wei Suo langsung melemparkan voucher spiritual atau voucher jimat spiritual ke arah Lin Doi dengan secara mengejutkan. Dan kelihatan Lin Doi pun terkejut pisan, dikarenakan menurut si Lin Doi, siapa yang telah berani menyerang kepadanya. Lalu sang pemeran utama kita Wei Suo ia telah berani dan ia pun langsung kembali mengeluarkan voucher spiritual ke hadapan Lin Doi. Dan Wei Suo mengajak kepada dua orang cewek cantik untuk bersama-sama mengeluarkan voucher spiritual untuk menyerang kepada Lin Doi. Dan Lin Doi pun mengulang bahwasannya pastinya Wei Suo memberikan voucher itu kepada dua orang nona manis pas dia memegang bokong dua orang manis tersebut. 石头。 是，对不起，魏大哥。 Lalu tiba-tiba dengan serentak Wei Suo pun mengajak kepada dua orang tersebut untuk melemparkan jimat api atau pecer api kepada Lin Doi, sehingga dengan aba-aba dari Wei Suo mereka semua pun langsung melemparkan dan menyalurkan jimat tersebut dan menyatukannya menjadi satu dan dilemparkan langsung ke arah Lin Doi. Dan sontak Lin Doi pun ia pun langsung terkapar dan jatuh pingsan di tempat. Dan pada akhirnya kedua orang cewek cantik itu pun langsung meminta maaf karena telah menyalahkan kepada Wei Suo. Lalu singkatnya cerita, mereka semua pun ia pun langsung membacot-bacot dan ingin mengambil laba-laba sutra es dan buah kabut es dari tempat tersebut. Dan dengan gerak cepat Wei Suo pun langsung melontarkan kekuatan spiritual biru ke atas dinding gua tersebut untuk mengambil apa yang mereka inginkan. Dan menurut mereka semua akan kaya mendadak. 求你的损色！夫，我们按照。底价应该可以定在。 Lalu singkatnya cerita, pada kesempatan hari ini Wei Suo dan kawan-kawan dan antek-antek langsung membawa buah kabut es kepada si penjaga toko Penatua Tian. Dan menurut si Penatua Tian, apakah batu giok dingin itu akan dijual di Pavilion Jinyu? Dan apakah menurut penjaga Pavilion si Tian itu, ataukah mereka semua akan melakukan pelelangan atas nama Wei Suo dan kawan-kawan? Dan sang Penatua Tian menginformasikan kepada mereka semua bahwasannya harga dasar harus ditetapkan, yaitu 600 batu spiritual tingkat rendah. Dan pada akhirnya mereka semua pun setuju mengadakan pelelangan. Dan sang Penatua Tian mengajak kepada semua orang bahwasannya 3 hari lagi silakan datang ke pelelangan. 该可以定在600克下。你这一走，我肯定会非常。 Scene pun kembali berpindah ya geng. Pada kesempatan hari ini di luar ruangan, kelihatan Wei Suo berpamitan kepada sang kakak Ye dan memeluk sang kakak Ye. Dan ia juga langsung kelihatan ya Wei Suo dipeluk dengan keras dan diangkat hampir pingsan oleh si kakak Ye. Dan setelah itu Wei Suo pun langsung kembali mendekati kepada si nona cantik Ye Guwei dan langsung memeluk dengan erat ya geng si nona Ye Guwei itu. Dan Wei Suo juga pada kesempatan hari ini tidak lupa ia langsung bercanda-canda di hadapan si nona Nangong Yuking. Dan kelihatan si nona Nangong Yuking mengajak kepada Wei Suo untuk menjadi anggota dan bergabung dengan klan Tice. Namun ia pun tidak ingin ikut bergabung dengan klan Tice dikarenakan Wei Suo sudah nyaman menjadi kultivator lepas saja. Dan kelihatan ia pun langsung mengucapkan sampai jumpa di pelelangan yang akan datang kepada si nona Nangong Yuking. 不了，我还是做散修比较自在。少。
Dan si Nona Nangong Yuking pun, ia pun sedikit geram dikarenakan Wei Suo mengapa tidak memeluknya. Dan pada kesempatan hari ini pula Wei Suo sudah berada kembali di gubuknya, tentunya ditemani bersama si kakek tua artefak. Lalu menurut Wei Suo, Lin Doi memiliki barang-barang yang begitu bagus. Dan Wei Suo mengajak kepada si kakek tua artefak untuk membantu melihat barang bagus apa yang ada di tangannya itu. Dan scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan, see you next di video pembahasan.